Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Tia, perwakilan dari kelompok 4 mata kuliah Psikologi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis kondisi-kondisi belajar yang ada di SMA Negeri 12 Makassar. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ranah kognitif. Nah, ranah kognitif itu dia adalah ranah yang berkaitan dengan kesehatan mental. Nah, adapun contoh-contoh masalahnya itu beserta penyebabnya dimulai dari faktor internal, di mana faktor internal itu berasal dari diri siswa seperti motivasi belajar, rendahnya motivasi intrinsik, keinginan dari diri sendiri membuat siswa tidak konsisten belajar, seringkali banyak belajar saat mendekati ujian saja. Yang kedua, minat dan perhatian. Kurangnya minat terhadap mata pelajaran menyebabkan siswa tidak fokus yang berakibat pada pemahaman materi yang dangkal. Yang ketiga, kesehatan fisik dan mental. Seperti kurang tidur, kelelahan, stres, atau kecemasan yang tinggi saat ujian dapat menurunkan daya ingat dan konsentrasi, serta teknik atau cara belajar. Kebiasaan belajar yang salah seperti SKS, sistem keputusan malam, atau tidak memiliki strategi belajar yang terarah. Nah, itulah tadi faktor internal. Nah, sementara faktor eksternalnya itu dari luar diri siswa seperti lingkungan keluarga, di mana dari lingkungan keluarga ini itu penyebabnya kurangnya dukungan emosional, manajemen waktu di rumah yang buruk, atau masalah keluarga. Yang kedua, lingkungan sekolah dan guru, seperti metode pengajaran guru yang kurang menarik, suasana kelas yang tidak kondusif, atau kualitas fasilitas sekolah. Ya, yang ketiga, lingkungan sosial atau teman, seperti pengaruh teman sebaya yang mengajak bermain daripada belajar. Yang keempat, sistem ujian. Saya akan menjelaskan tentang pengertian ranah efektif. Nah, ranah efektif adalah aspek pembelajaran yang berkaitan dengan sikap, nilai, emosi, minat, dan perilaku dari seseorang. Nah, ranah ini menunjukkan bagaimana seseorang bersikap dan merespon sesuatu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya itu adalah seperti sikap sopan santun, rasa tanggung jawab, disiplin, kerjasama, dan menghargai seseorang. Jadi ranah efektif ini tidak hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang pembentukan karakter dan sikap. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi ranah efektif adalah yaitu yang pertama adalah faktor internal. Nah, faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Nah, contohnya itu bisa dari motivasi diri, minat belajar, emosi, kepribadian, dan kesadaran diri. Nah, adapun faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Nah, contohnya itu adalah keluarga, lingkungan sekolah, teman sebaya, dan guru, dan bahkan lingkungan masyarakat. Motorik. Ranah psikomotorik merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar. Ranah psikomotor adalah ranah yang berhubungan dengan aktivitas fisik, contohnya lari, melompat, melukis, menari, memukul, dan sebagainya. Hasil belajar psikomotor ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari belajar kognitif atau memahami sesuatu dan hasil belajar efektif yang baru tampak dalam bentuk kecenderungan berperilaku. Pun masalah dari ranah psikomotorik, yaitu perbedaan kemampuan fisik siswa. Yang pertama ada faktor internal dari dalam diri siswa. Yang pertama ada genetik atau keturunan. Potensi bawaan orang tua memengaruhi struktur tubuh, tipe serat otot, dan kapasitas fisik dasar anak. Yang kedua ada kematangan saraf dan otot. Yang ketiga ada kesehatan dan riwayat kelahiran. Yang keempat ada kondisi psikologis atau emosional. Dan yang kedua ada faktor eksternal dari lingkungan. Yang pertama ada nutrisi dan gizi. Asupan gizi yang tidak seimbang atau kurang dan juga berlebihan memengaruhi pertumbuhan fisik, energi untuk beraktivitas. Yang kedua ada fisik, ada latihan fisik. Yang ketiga ada lingkungan sekolah. Yang terakhir ada lingkungan sosial atau keluarga. Baik, saya akan menjelaskan solusi dari ranah hasil belajar.
Yang pertama yaitu ranah kognitif, yaitu mengatasi rasa takut gagal dan meningkatkan motivasi untuk lebih aktif di kelas dengan cara membangun rasa percaya diri. Yang kedua yaitu melibatkan guru BK atau mencari tutor untuk membantu agar tidak terkendala dalam kesulitan belajar dan pelatihan. Yang ketiga yaitu mencari tahu kelemahan diri, jangan memandang enteng pekerjaan rumah yang diberikan atau memanajemen waktu sebaik mungkin. Yang kedua yaitu ranah efektif. Gunakan waktu dengan bijak, tumbuhkan dalam diri bahwa saya pasti bisa, seperti orang lain. Yang kedua yaitu jangan begadang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Juga tidur tepat waktu agar bisa bangun pagi dan tidak kesiangan untuk pergi ke sekolah. Yang ketiga yaitu semisal tidak ingin masuk kelas secepatnya, berkabar kepada orang tua atau guru lewat WhatsApp. Yang ketiga yaitu ranah psikomotorik. Memberikan asupan bergizi sesuai yang dibutuhkan anak-anak, misalnya berikan makanan dengan gizi yang seimbang dan jangan memberikan makanan siap saji. Memperbanyak gerak seperti jogging atau jalan sore. Yang kedua yaitu berikan dukungan juga stimulasi kepada anak agar bisa meningkatkan perkembangan otot dan juga kemampuan saraf. Ketiga yaitu jika ada alat olahraga gunakan itu dan manfaatkan untuk belajar di waktu luang untuk mengukur sejauh mana tingkat kecepatan dan kelincahan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.